Hai hai hai, welcome back to Study Rauda Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Tapi sebelum itu, jangan lupa pencet subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apa itu teori ekologi sastra dan juga penerapannya. Oke, di sini sudah tertampilkan 4 pembahasan dari ekologi sastra yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama itu apa itu teori ekologi sastra? Yang kedua, apa itu ekokritik? Yang ketiga, bentuk ekologi. Yang keempat, penerapan teori ekologi sastra dalam puisi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu teori ekologi sastra. Nah, teori ekologi sastra ini atau sering disebut juga sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Lalu, apa itu ekokritik? Ekokritik merupakan kajian hubungan antara sastra dan lingkungan fisiknya, kajian sastra yang berpusat pada dunia atau earth-centered. Nah, setelah kita tahu apa itu ekologi sastra dan juga apa itu ekokritik, kita masuk ke bentuk ekologi. Bentuk ekologi ini ada 2. Yang pertama itu bentuk ekologi implisit dan juga bentuk ekologi eksplisit. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu bentuk ekologi implisit. Nah, bentuk ekologi implisit ini memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, dia memiliki diksi yang sulit dijelaskan dalam puisi. Lalu, yang kedua, memiliki makna yang tersirat dari penulis. Yang ketiga, memiliki makna samar-samar atau diterangkan tidak begitu jelas. Selanjutnya, kita beralih pada bentuk ekologi eksplisit. Nah, bentuk ekologi eksplisit ini memiliki unsur 3 juga. Yang pertama, bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang kedua, menggunakan diksi yang sederhana. Yang ketiga, menggambarkan jelas maksud dalam puisi. Jadi, bentuk ekologi eksplisit ini adalah kebalikan dari bentuk ekologi implisit. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, penerapan teori ekologi sastra dalam puisi. Di sini, Rauda mengambil bunga rampai puisi Indonesia seperti Belanda dari konflik Aceh ke Mau, Helsinki. Oke, kita akan membahas yang pertama itu bentuk ekologi implisit pada bunga rampai puisi Indonesia seperti Belanda dari konflik Aceh ke Mau, Helsinki. Kan tadi bentuk implisit itu ada 3, memiliki diksi yang sulit dijelaskan, memiliki makna yang tersirat, dan juga memiliki makna samar-samar atau tidak begitu jelas. Jadi, dalam puisi bunga rampai puisi Indonesia seperti Belanda dari konflik Aceh ke Mau, Helsinki, yang pertama itu kan memiliki diksi yang sulit dijelaskan. Nah, contoh diksi yang sulit dijelaskan ini adalah Ancala. Ancala itu kan gunung, lalu ada Baskara, matahari, dan juga Chandra, bulan. Diksi di atas ini diksi yang sulit dijelaskan karena menggunakan bahasa atau kata-kata yang jarang kita gunakan dalam sehari-hari. Pada unsur diksi yang sulit dijelaskan pada puisi ini, dianalisis tidak terdapat data karena unsur tersebut itu menggunakan kata arkais. Kata arkais ini sangat jarang digunakan karena menggunakan kata yang sudah jarang didengar. Lalu yang kedua itu kan memiliki makna yang tersirat dari penulis. Nah, bisa kita lihat dari kutipan puisi ini seperti ini. Sudah sekian waktu persona retak dipertontonkan, selalu saja ada yang hilang dari alam raya. Entah kemana lesapnya, hingga tiang-tiang patah gemertak, debu-debu terbang mencabik-cabik. Bumi terbelah sudah sekian waktu. Bunyi letusan menghentikan gerak pertumbuhan hutan. Nah, pada puisi Membelah Bumi Membuka Jarak karya Ali Syamsuddin Arsi terdapat bentuk ekologi implisit. Nah, pada klausa mencabik-cabik bumi terbelah sudah, penulis menggunakan unsur ketiga, yaitu memiliki makna yang tersirat. Makna klausa tersebut adalah bumi yang sedang berada dalam bencana alam, yaitu gempa bumi yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Nah, bentuk ekologi implisit
Unsur yang ketiga itu memiliki makna samar-samar atau diterangkan tidak begitu jelas. Ini bisa kita lihat dalam bait puisi yang berjudul Perenang Buta. Ia seperti hendak kembali ke arah teluk di mana putih layar pastilah iri pada bola matanya. Penulis sengaja menggunakan bahasa adiluhung dan menyembunyikan makna serapat-rapat mungkin, malah seolah-olah ingin menaruh setinggi-tingginya dari jangkauan penafsiran para pembaca. Contohnya dalam kutipan, "Sejak kalian memuja rembulan, dahan-dahannya sudah patah oleh cahayanya. Engkau mengingkarinya dengan cairan kopi yang menguar di antara harumnya kenangan." Pada bait kedua puisi ini, penulis menggunakan klausa "sejak kalian memuja rembulan" yang masih memiliki makna samar-samar. Dalam puisi tersebut tidak dijelaskan makna memuja rembulan hanya sebagai kagum terhadap rembulan atau memuja bulan ini sebagai Tuhan. Bulan kan termasuk ekologi di luar angkasa. Lalu kita beralih pada bentuk ekologi eksplisit pada bunga rampai puisi Indonesia seperti Belanda dari konflik Aceh ke mau Helsinki. Nah, bentuk ekologi eksplisit ini kan memiliki 3 unsur juga. Yang pertama itu unsur bahasa yang mudah dimengerti. Di sini ada kutipan, "Siang itu orang-orang berkumpul di hadapan moncong senjata, para penjaga pengaman negara. Aku pikir para penjaga pengaman negara sungguh tidak mengenal puisi dan hujan yang kerap mengotori bajumu itu selain menembak." Nah, pada bait puisi ini menggunakan kata siang yang menunjukkan ekologi waktu yang terdapat pada baris pertama. Selanjutnya, pada baris keempat, puisi ini juga menggunakan kata hujan yang termasuk ke dalam ekologi air. Kata tersebut memiliki bentuk ekologi eksplisit karena mengandung unsur bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, unsur yang kedua dari ekologi eksplisit itu menggunakan diksi yang sederhana. Contohnya dalam kutipan, "Ia lupa, hari itu pasca tsunami, fakta perdamaian telah ditandatangani. Semua orang bersenjata telah dilucuti, kecuali serdadu tentu." Pada puisi karya Ahmadun Yosi Hervanda, menggunakan bentuk ekologi yang menggambarkan jelas maksud dalam puisi itu. Kata tsunami memiliki arti bencana alam yang terjadi saat gempa di dasar laut dan menciptakan gelombang laut naik ke daratan. Tsunami tersebut adalah bencana yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Lalu yang ketiga itu menggambarkan jelas maksud dalam puisi. Nah, bentuk ekologi eksplisit yang ketiga ini dapat kita temui dalam kutipan, "Setiap hari, pagi, dan sore diantarkan koran dan televisi Aceh menangis. Aceh pun mengalir dalam sedu sendanku, mengalir dalam air mataku yang terus menderai bersama sungai terpanjang yang mengalir ke balik langit. Berlika-liku di sela bintang, gemintang mencari telaga Al-Kautsar." Puisi ini memiliki bentuk ekologi eksplisit karena puisi ini tuh memiliki unsur menggambar yang jelas maksud dalam puisinya. Kata yang termasuk itu adalah hari, pagi, dan sore yang termasuk ke dalam ekologi waktu. Lalu sungai dan telaga termasuk ke dalam ekologi air. Langit dan bintang itu termasuk ke dalam ekologi langit. Nah, sekian dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.